Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pelajaran kemuhammadiyahan, dan kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, Pak Azhar kasih materi dulu ya. Nanti setelah selesai atau sudah dapat materinya, kita mulai latihan soal ataupun ulangan harian. Nah, kemarin kita sudah belajar sampai mana? Sampai mendirikan Muhammadiyah ya. Nah, ini halaman 55 dan 56. Lalu kita lanjutkan ke halaman 57, yaitu materi terakhir di bab ini ya. Materi terakhir di bab Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pejuang Islam. Silakan anak-anak buka bukunya, Pak Azhar bacakan sambil Pak Azhar jelaskan seperti biasanya. Nah, sudah dibuka ya halaman 57. Yang D, pesan-pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini semasa hidupnya atau sebelum beliau meninggal dunia punya pesan-pesan tersendiri untuk siapa? Untuk penerus bangsa, terlebih khususnya kepada para kader Muhammadiyah ya, seperti kita ini, anak-anak sebagai pelajar, Pak Azhar sebagai guru, dan kepada semua warga Muhammadiyah. Ya, Pak Azhar mulai bacakan. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada tanggal 23 Februari 1923 Masehi, bertepatan pada tanggal 7 Rajab 1340 Hijriah, di usia 55 tahun dan dimakamkan di Karangkajen. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada usia 55 tahun dan dimakamkan di Karangkajen. Atas jasa-jasa dalam memperjuangkan membangun bangsa dan negara melalui dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, pemerintah Indonesia mengangkat sebagai pahlawan nasional. Nah, jadi setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia, pemerintah Indonesia itu mengangkat beliau sebagai pahlawan nasional. Sebelum wafat, beliau berpesan kepada kader-kader Muhammadiyah sebagai berikut. Nah, ini ada berapa? Ada 5 ya. Pesan inti beliau kepada para kader Muhammadiyah. Yang pertama apa? Aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Nah, ini ya biasanya yang paling familiar atau paling sering ditulis-tuliskan di kelas atau dimanapun yang berkaitan dengan Muhammadiyah. Aku titipkan Muhammadiyah kepadamu, dengan harapan apa? Muhammadiyah dapat dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya oleh kader penerusnya, yaitu kita ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dulu berjuang, nah sekarang yang melanjutkan perjuangannya siapa? Nah, sampai sekarang kita sudah menikmati apa yang diperjuangkan beliau, dan kita harus memperjuangkan lagi, merawatnya lagi, memelihara, agar apa? Agar nanti anak cucu kita bisa merasakan, wah ini Muhammadiyah. Sudah berapa tahun ayo umur Muhammadiyah? Nah, sudah 100 lebih ya, sudah 1 abad lebih ya. Nah, itu bukti nyata dari para kader Muhammadiyah memperjuangkan apa yang dititipkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Supaya apa? Supaya anak-anak keturunan bisa menikmati apa itu Muhammadiyah, apa yang diberikan Muhammadiyah, apa manfaat dari adanya Muhammadiyah. Banyak kan? Contohnya ada sekolah, ada universitas, ada rumah sakit. Nah, itulah manfaat dari perjuangan pendahulu kita dalam merawat dan memelihara Muhammadiyah. Lalu yang B, beramal dan berjuanglah dalam Muhammadiyah, sebab Muhammadiyah adalah tempat beramal dan berjuang. Maksudnya beramal apa, Pak? Beramal itu ya gampangnya ya untuk mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang baik,
Berjuang maksudnya apa? Berjuang menegakkan ajaran agama Islam yang sesuai apa? Sesuai apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad. Lalu yang C atau yang ketiga, berjuanglah dalam Muhammadiyah dengan keikhlasan dan kesadaran yang akan menumbuhkan rasa nikmatnya dalam beribadah dan beramal. Nah, karena kita sebuah organisasi tidak sebagai organisasi yang di bawah negara langsung, karena kita organisasi sendiri, jadi kita warga Muhammadiyah harus mau berjuang. Berjuangnya dengan apa? Dengan ikhlas. Maksudnya ikhlas apa, Pak? Tidak semata-mata harus meminta imbalan. Orang juk ngelakoni ini, enggak aku kudu entuk ini. Nah, itu namanya belum ikhlas. Yang namanya ikhlas itu gimana? Apa yang sudah kita perjuangkan dalam Muhammadiyah, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan dalam hal apapun, hanya mengharap ridho dari Allah. Itulah yang dimaksud ikhlas. Nanti urusan mendapatkan dari orang lain pun itu termasuk bonus. Lalu yang keempat, Muhammadiyah sekarang ini dengan Muhammadiyah yang akan datang lain. Nah, maksudnya Muhammadiyah sekarang ini lain dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maksudnya, kalau Pak Azhar mulai dari zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, Muhammadiyahnya gimana Pak? Apakah seperti ini? Sudah banyak sekolah, sudah banyak rumah sakit, sudah punya banyak kantor atau lembaga pendidikan? Tidak. Pada zaman dahulu, Muhammadiyah pada zaman dulu berbeda dengan sekarang. Berbedanya apa? Masih lebih kecil pergerakannya. Nah, Muhammadiyah pada zaman dahulu masih ada penjajahan Belanda, sekolahnya masih sedikit, dan yang diajar pun dari kalangan orang-orang yang tidak mampu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berbeda dengan sekarang. Kita sekarang berjuangnya apa? Mencerdaskan generasi-generasi bangsa ya kalian itu. Dari sekolah, dari universitas, itulah perkembangan Muhammadiyah zaman sekarang. Tidak ada yang menjajah lagi. Tetapi apa? Tetapi kita harus menambah ilmu kita, menambah wawasan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi penerus bangsa yang kekurangan ilmu. Nah, jangan sampai ya anak-anak ya. Pak Azhar lanjutkan, maka teruslah kamu bersekolah menuntut ilmu, pengetahuan di mana saja. Jadilah guru, kembali kepada Muhammadiyah, jadilah master, insinyur, dan lain-lain, dan kembalilah kepada Muhammadiyah. Maksudnya apa? Kembali ke Muhammadiyah itu kembali kepada apa yang dititipkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi guru, tetaplah apa? Tetap berjuang menegakkan ajaran agama Islam, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Lalu yang kelima, yang terakhir, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Maksudnya apa? Kita sebagai warga Muhammadiyah harus selalu ikut berjuang menghidupkan ki urip-uripi lek basa Jawa. Ikut berpartisipasi dalam masyarakat. Kalau ada ya contohnya penggalangan dana yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, kita juga ikut membantu. Kalau ada acara yang dilaksanakan seperti pengajian, kita juga ikut berpartisipasi. Nah, itulah salah satu atau maksud dari menghidupi Muhammadiyah. Nah, itulah halaman 58. Itulah sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan, pribadi yang selalu hidup bahagia dalam kesederhanaan. Karena seluruh hartanya banyak beliau habiskan untuk berdakwah menegakkan ajaran Islam. Nah, harta beliau kebanyakan dipakai untuk apa? Untuk menegakkan ajaran Islam, ngajar ilmu, ngajar apa sih diajarkan Nabi Muhammad.
Di akhir hayatnya pun beliau tidak meninggalkan apa-apa untuk diwariskan kepada keluarganya. Namun beliau justru meninggalkan warisan terbesar untuk umat Islam yang justru tidak akan pernah habis sampai sekarang, yaitu Muhammadiyah. Nah, inilah yang ditinggalkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah, anak-anak ya mungkin untuk sekarang belum begitu mengetahui apa toh Pak. Nah, besok kelak anak-anak pasti akan menyadari apa itu Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya apa kontribusinya dalam negara ini. Tentunya tidaklah sedikit. Muhammadiyah itu sangat berjasa kepada negara Indonesia. Nah, untuk itu anak-anak sebagai penerus bangsa jangan mudah putus asa, tetaplah menuntut ilmu, perbanyak pengetahuan kebaikan, tentunya kebaikan yang bersumber kepada ajaran Nabi Muhammad atau ajaran Islam. Nah, sekian materi kemuhammadiyahan untuk minggu ini. Pak Azhar cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.